untuk menyapa kita semua. Shalom, selamat malam Romo Effendi dan teman-teman semuanya. Terima kasih kepada semua yang hadir di sesi khusus kontemplatif kita pada malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama mau merenungkan makna Natal dengan kedamaian dan keberkahan. Dan tema kita pada malam hari ini adalah tema yang spesial, yaitu Natal dalam kontemplasi Santo Ignatius Loyola yang akan dibawakan oleh Romo Effendi. Namun sebelum kita memulai acara ini, mari kita satukan hati kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menerangi setiap hati dan pikiran kita, agar kita dapat mengikuti pengajaran ini dengan baik. Mari kita awali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Sis Julia. Silahkan Sis Julia. Terima kasih, Sis Liliana. Mari Romo, Suster, dan Bapak Ibu, serta teman-teman yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita masuk di dalam hadirat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dan kebaikanmu kepada kami semua, sehingga pada malam hari ini kami yang ada di komunitas Armor of God berkesempatan untuk berkumpul, dan dengan penuh sukacita kami akan mendengarkan pengajaran malam ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti, dan Kau berkati juga seluruh peralatan Zoom, laptop, HP, jaringan internet, serta cuaca yang baik, agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu. Kiranya Kau berkati juga Romo Effendi Kasunur SY yang akan membawakan pengajaran pada malam hari ini, sehingga apa yang disampaikan Romo Effendi seturut rencana dan kehendak-Mu, dan dapat memberikan kepada kami semua suatu refleksi sehingga kami dapat mempersiapkan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mau duduk diam dan memberikan waktu terbaik kami untuk mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Semua doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami anak-anak-Mu ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sis Julia yang sudah memimpin kita semua di dalam doa pembukaan. Baik teman-teman yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam sesi pengajaran ini, ada baiknya kita berkenalan dulu ya dengan pengajar kita malam hari ini, sebab ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul ya Romo ya dan teman-teman? Oleh karena itu, izinkan saya untuk membacakan profil Romo Effendi Kusuma Sunur, SJ, terlebih dahulu ya. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat dari flyer yang ditampilkan. Kita mulai dari riwayat pendidikan Romo. Romo telah menyelesaikan S1 Teknik dan Manajemen Industri di Surabaya, kemudian S1 Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya Jakarta, kemudian yang berikutnya S2 Teologi Jesuit School of Theology of Santa Clara University, Berkeley, California, USA. Kemudian yang berikutnya S3 Teologi Graduate Theology Union Berkeley, California, USA. Dan saat ini sedang melanjutkan studinya di Manila dan akan selesai pada bulan Maret tahun depan. Betul ya Romo ya? Luar biasa. Kemudian untuk karya pelayanan Romo, dari tahun 2019 sampai dengan 2023 telah menjadi pastor mahasiswa di Yogyakarta dan juga dosen tamu di Universitas Gadjah Mada.
dan tahun 2020 sampai 2023 menjadi Direktur Pembina Tenaga Pengembangan Masyarakat Yogyakarta serta menjadi delegatus IPDO, yaitu Indonesia Province Development Office. Dan tahun 2021 sampai dengan 2023 menjadi ketua tim SJ Provindo Digital System. Luar biasa ya karya pelayanan Romo. Saya terharu ya, puji nama Tuhan. Nah, demikian perkenalan singkat Romo Effendi pengajar kita pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kami beri waktu kepada Romo Effendi untuk memberikan pengajaran kepada kami semua. Silahkan Romo. Baik, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mulai saja ya, begitu. Baik, saya punya waktu berapa lama, panitia? Sekitar 45 sampai 60 menit, Romo. Oke, jadi teman-teman nanti saya juga mau mengajak teman-teman untuk aktif menjawab aja. Boleh juga di chat, di kolom chat juga boleh ya. Jadi kalau saya bertanya jangan malu untuk menjawab begitu. Oke, mulai saja dengan share screen. Hari ini kita ngomong karena kita sudah di masa Advent ya. Nah, jadi kita tahu betapa bahwa bahwa kita butuh untuk juga melihat Natal yang akan kita hadapi itu dengan secara lebih mendalam. Kami persilakan langsung ya, Pak. Ya, yang mempersilahkan bapaknya langsung boleh di-mute itu. Ya, nah hari ini Natal dalam kontemplasi Santo Ignatius Loyola. Saya tidak akan berpretensi bahwa semua orang akan tahu ini, jadi saya mulai pelan-pelan saja dan saya harapkan teman-teman semua, ya termasuk suster juga bisa langsung berpartisipasi kalau saya bertanya seperti itu supaya kita saling mengisi. Jadi hari ini tujuannya untuk mau menyelami misteri Natal agar bisa memahami rasa dan pikiran Allah dan mengikutinya secara lebih dekat dan mencintainya secara lebih mendalam. Jadi kita itu kira-kira mau membaca pikirannya Allah itu seperti apa toh? Kok mau mau masuk ke dalam dunia yang seperti ini, terus jadi manusia yang namanya Yesus Kristus itu. Nah, itu yang mau kita ketahui supaya apa? Bisa mengikutinya secara lebih dekat dan mencintainya lebih mendalam. Siapa Allah kita itu sebenarnya gitu. Kan kita sering kali bilang, oh Allah kita adalah cinta apa? Well, ya benar, tapi apakah itu benar-benar kita hayati dalam hidup kita? Belum tentu. Maka kita mau mencoba merenungkan, siapa tahu ini jadi jembatan untuk bisa membawa kita pada rasa cinta yang lebih dalam kepada Allah. Nah, sekarang karena saya tidak mau berpretensi bahwa semua orang tahu segalanya, maka saya mulai saja. Tahukah Anda siapa Santo Ignatius Loyola? Harusnya suster tahu, tapi tidak semua orang tahu. Saya yakin bahwa oke, tidak apa-apa. Lanjut dulu. Tahukah Anda apa itu kontemplasi? Nah, ada yang tahu? Bisa menjawab? Boleh buka mic? Tidak ada yang tahu. Ya baik, Hai nggak Romo, apa-apa. Oh coba iya, Romo. silakan. Maaf Romo, Silakan. saya off-cam ya, soalnya sinyalnya jelek. Doa Oke, kontemplasi itu doa dengan cara membayangkan. oke, baik, baik. Ya, baik. Oke, tahukah Anda ada di mana kontemplasi tentang Natal dari Santo Ignatius Loyola? Ya, nggak apa-apa, nanti dijawab. Pelan-pelan ya. Santo Ignatius Loyola, 1491 sampai 1550, 1556. Ya, hidup sekitar berapa tahun itu? Ya, 9 tambah tambah 56 ya 65 tahun. Zaman dahulu 65 tahun sudah
sudah lumayan panjang umurnya ya. Kalau suster itu sudah 70-an itu bagi kita sudah luar biasa. Suster kalau bisa 80 sampai 90-an tahun begitu ya suster ya. Gitu ya. Tapi kalau di zamannya Santo Ignatius Loyola orang umur 60-an itu sudah cakep ya. Ya sudah oke lah. Dia itu prajurit yang cedera. Nah, waktu perang kena bom, kakinya patah tulangnya karena kena meriam gitu ya. Lalu bertobat lalu jadi abdi Kristus gitu aja ya. Dia dulu suka eh, bayang-bayangkan dirinya kalau punya punya cewek cakep dari kalangan bangsawan seperti itu. Tapi setelah kakinya kena bom, lalu agak pincang-pincang begitu ya, sudah nggak ada cewek yang mau lagi dengan dia. Karena nggak ada yang mau ya sudah jadi jadi ya prajuritnya Tuhan aja karena nggak bisa kalau jadi prajurit beneran selain nggak bisa tempur juga nggak ada cewek yang mau lagi ya sudah banting setir aja lah. Tapi itu keputusan benar loh ya dalam hidup itu jangan disangka bahwa bahwa kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan yang membuat kita kehilangan kehilangan apa yang kita hargai, lalu seakan-akan hidup kita dirampas. Belum tentu Santo Ignatius itu mendapatkan sesuatu yang lebih berharga justru ketika dia ketika dia kena bom, lalu pikirannya tentang cewek buyar, pikirannya tentang jadi kesatria raja buyar, semuanya dibuyarkan oleh Tuhan, ya. Dan akhirnya dia jadi salah satu pendiri dan jenderal Serikat Yesus yang pertama. Teman dari Santo Franciscus Xaverius dan Santo Petrus Faber, dua-duanya ketemu ketika mereka sementara belajar di Paris begitu. Menarik ya, Santo Franciscus Xaverius itu ternyata Yesuit loh. Ya, salah satu pendirinya Serikat Yesus. Oke, cukup untuk Santo Ignatius Loyola ya. Lalu apa itu kontemplasi? Nih, kontemplasi. Kontemplasi Ignatian adalah sebuah bentuk doa yang menggunakan imajinasi kita untuk menerima rahmat Tuhan, sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita melalui pemandangan, suara, karakter, perasaan dari kisah-kisah Injil tertentu atau kisah-kisah lainnya. Maksudnya gimana sih, Romo? Pernah nggak ngelamun? Bapak Ibu tuh pernah ngelamun nggak? Kalau pernah ngelamun harusnya bisa kontemplasi. Karena apa? Tinggal bahan lamunannya aja yang diubah. Gitu ya, dok? Biasanya ngelamun, nah, ngelamunin dapat lotre gitu ya, dok? Nah, sekarang diubah ngelamuninnya peristiwa Injil umpamanya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sana ngelamunin, Yesus itu tak lihat-lihat gerak-geriknya seperti ini dan itu. Kalau ngomong seperti ini dan itu. Oh, dia itu ternyata kalau kalau ngomong berwibawa ya. Terus kok perasaannya kalau Yesus ngomong itu selalu terarah kepada kebaikannya orang. Dia itu ternyata peduli dengan orang. Buktinya apa? Buktinya kalau ketika murid-murid mengatakan, Tuhan, kamu nggak suruh orang-orang ini pergi dari sini kah? Mereka ini banyak sekali, mereka harus makan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Wah, itu kalau Anda gunakan imajinasi Anda, pasti Anda bisa masuk ke dalam adegannya Injil. Nah, itu menarik ya. Kenapa? Ignatius juga minta kita seperti itu. Bapak, Ibu, kalau ada adegan, ya, Bro and Sis, kalau ada adegan di dalam Injil yang bisa dipakai untuk dengan imajinasi kita, pakai itu. Karena apa? Justru di situ nanti kita ketemu Tuhan dengan cara yang lebih akrab. Nah, kontemplasi Ignatian itu menggunakan imajinasi. Seakan-akan kita tuh dekat banget dengan Yesus gitu ya. Bayang-bayangin aku jadi Petrus gitu ya. Atau aku jadi Yohanes atau aku jadi Maria Magdalena lah kayak gitu. Nah, itu menarik ya karena konten model seperti itu, lalu doanya jadi doa yang akrab, dekat dengan Tuhan.
karena kita terlibat langsung di dalam adegan-adegan Injil tentunya. Bagi yang belum pernah mempraktekkan, nanti setelah ini praktek ya. Suster Sofi tahu toh, pernah toh ini melakukan kontemplasi Ignatian. Nah, Suster Sofi pasti tahu. Saya tidak akan bertanya lagi, ya. Kontemplasi, Diajari. iya diajari pasti. Kontemplasi Ignatian sangat cocok untuk Injil. Kita dapat menemani Yesus menjalani hidupnya dengan membayangkan adegan-adegan dari kisah-kisah Injil, merenungkan sebuah peristiwa Injil bukan sekedar mengingat kembali sejarah, namun membiarkan Tuhan mengambil imajinasi kita dan mengungkapkan sesuatu kepada kita. Dalam kontemplasi, Roh Kudus menghadirkan misteri kehidupan Yesus dengan cara yang bermakna bagi kita saat ini. Yang menarik adalah saya mau cerita nih ya. Saya cerita. Jadi saya barusan keluar dari retret 30 hari. 30 hari, men. Ya, tidak ada WhatsApp, tanpa sosial media. Isinya hanya kontemplasi, meditasi. Sehari 5 kali berdoa, sekali berdoa 1 jam. Bayangkan, capek enggak? Capek, belum refleksinya apa segala macam. Capek, tapi ya sampai kurus saya. Tapi, oh ya, menarik ya, karena gini ya, saya melakukan retret 30 hari, ya, dengan kesunyian total, ya, bebas dari segala macam hiruk-pikuk duniawi, gitu ya. Itu 2 kali. Pertama kali itu di tahun 2020, oh enggak, 2002. Saya pertama kali 2002, dan ini sudah 21 tahun. Apa yang terjadi? Saya tuh masih ingat pengalaman kontemplasi saya tentang Yesus yang dilahirkan di kandang. Saya jadi apa di dalam adegan kontemplasi itu? Saya jadi hambanya Yusuf dan Maria. Jadi Yusuf bilang, Effendi, ambil air. Lalu saya cepat-cepat ambil air. Terus, Effendi, bersihkan kandang. Terus, maka saya membersihkan kandang. Ada feedback ini ya. Ya. Oke, lalu macam-macam pokoknya. Pokoknya masak air, masak air. Nah, terus saya pikir-pikir ya, kok saya disuruh hal-hal sederhana seperti itu kok mau ya? Itu jadi pertanyaan saya juga loh. Hal-hal sederhana kok mau dan rasanya gembira sekali bisa melayani Tuhan yang kecil itu, bisa melayani Maria ya yang baru saja melahirkan, bisa membantu Santo Yosef ya untuk melayani Tuhan. Kok hati itu rasanya gembira ya disuruh-suruh barang remeh-temeh nggak jelas. Lalu apa yang terjadi? Oh, ya Tuhan, saya bilang, pokoknya kamu suruh apa saja tak jalani. Jadi apa saja saya jalani, yang penting saya bisa melayani kamu. Menarik ya, itu tahun 2002 ya, saya punya pengalaman itu. Baru saja kemarin saya kembali lagi ke peristiwa di Bethlehem, di mana saya menjadi eh, abdi lagi, menjadi hamba sahaya lagi. Dan pengalaman itu muncul lagi, sudah berapa tahun? 21 tahun. Dan saya bilang, Tuhan, kamu memberikan rahmat yang luar biasa dalam hidup saya. Bahwa sejak awal panggilan saya sebagai Yesuit, kamu ajari untuk jadi hambamu. Namanya juga hamba, disuruh apa-apa aja, mau. Nah, sekarang kalau saya disuruh apa-apa saja, tetap mau. Begitu. Kenapa? Nah, ini sudah ditunjukkan Tuhan sejak awal dan hatiku gembira. Ternyata kalau disuruh apa-apa aja saya jalankan, walaupun bagi orang lain itu pekerjaan remeh-temeh yang kurang bergengsi, saya lakukan, ternyata membawa kegembiraan hati. Dan itu menjadi sesuatu yang saya pegang loh sampai sekarang. Bayangkan 21 tahun pengalaman doa yang sama muncul lagi barusan. Dan bagi saya luar biasa ya. Karena apa? Saya hanya jadi apa? Jadi pesuruhnya satu Yosef. Menarik ya. Oke, lanjut saja. Jadi
Jadi itu pengalaman seperti itu, pengalaman doa seperti itu membekasnya bertahun-tahun. Ya, ya. Dan yang namanya kontemplasi mengenai inkarnasi dan Natal itu didapatkan di dalam buku latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Sebuah buku yang awalnya adalah catatan-catatan Ignatius ketika dia berdoa beberapa bulan di tepi Sungai Cardoner, Manresa, Spanyol. Mana itu, Romo? Di mana dia berdoa? Nih, saya tunjukin. Nah, nih, guanya sekarang bagus. Dulu guanya jelek, sekarang sudah bagus nih ditata sama Yesuit nih. Ya, sudah bagus. Dua guanya kecil kayak gini, ya. Terus ini Anu iki, ada Loro kanan kiri. sing kiri durung, sing Sebelah. start wis, sing oh, start wis, sing mute durung. ya, nggak apa-apa itu tanda bahwa yang ngomong orang Jawa, yang ngomong Jawa, Jawa. Oke, ini, sebentar. Ya, ini Sungai Manresa itu ada di bawah jembatan ini Sungai Manresa ini Kota Manresa Sungai Cardoner di sini. Ini guanya. Terus ini sekarang sudah jadi gereja besarnya Yesuit. Terus ini ada lihat di bawah ini Santo Ignatius kartunnya berdoa di gua itu, gua yang ada di sebelah kanan ya, kelihatan dia di situ. Lalu ini buku latihan rohani yang ada di dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, itu menarik itu. Ya, oke, cukup. Ini baru intermezzo, belum sampai kontemplasinya. Jadi kurang lebih sudah punya gambaran ya. Ah, terus bagaimana Romo bentuk teks inkarnasi dalam latihan rohani? LR itu latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Ada 3 bagian dalam kontemplasi inkarnasi. Trinitas melihat dunia dari surga, tanggapan manusiawi Maria, dan percakapan. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Mulai dari Trinitas melihat dunia. Ya, lihat ini bagian 1. Tritunggal memandang dunia kita. Pria dan wanita dilahirkan dan dikuburkan, ada yang menikah, ada yang bercerai, tua dan muda, kaya dan miskin, bahagia dan sedih. Begitu banyak orang tanpa tujuan, putus asa, penuh kebencian, dan pembunuhan. Begitu banyak yang kekurangan gizi, sakit, sekarat. Begitu banyak yang berjuang untuk hidup dan buta terhadap makna apapun. Bersama Tuhan saya bisa mendengar orang tertawa dan menangis, ada yang berteriak dan menjerit, ada yang berdoa, ada yang mengumpat. Lihat, Tuhan melihat coba bayangkan Anda sekarang mengambil posisinya Tuhan. Lihat ke dalam dunia. Apa yang sedang terjadi sih di dalam dunia? Nah, Anda sekarang mengambil perspektifnya Tuhan. Karena apa? Santo Ignatius bilang, kamu mau mengetahui apa yang terjadi di dalam hidupnya, eh, apa yang terjadi di dalam internalnya Tuhan, kamu harus mulai melihat bahwa bagaimana dia melihat dunia itu. Ya, perang, ya kita tahu sementara bahwa ada Hamas, ada Israel, perang, saling membunuh, saling serang dan sebagainya. Coba lihat kalau Anda sekarang kan sedang dalam masa Advent, ya. Terus tiba-tiba kalau saya mengambil perspektif Tuhan untuk melihat dunia ini, kira-kira gimana? Ya, Anda bisa bayangkan, oh ada perang, ya. Ada perang, lalu ada terorisme. Wah, baru saja di 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 Mindanao ini ya, Filipina ya, ada bom di Universitas Negeri Mindanao baru saja berapa hari yang lalu ya. Terorisme, ada kriminalitas, orang bunuh-bunuhan, rampok-rampokan, ada korupsi, ada masalah lingkungan hidup di Kalimantan, di mana hutan-hutan dibabati semua. Di Papua ada penggalian itu emas dan macam-macam yang membuat banyak manusia lain sengsara. Ada yang lain, teman-teman? Ada yang lain? Kira-kira kalau Anda sekarang ada di dalam posisinya internalnya Tuhan,
Tritunggal. Ada yang lain kira-kira apa yang sedang terjadi di dunia? Brainstorming boleh supaya terlibat. Boleh ngetik juga kalau mau. Ada banjir apa? Ada Egosentris mungkin Romo. Banjir, longsor, banjir, longsor, Merapi ya, erupsi. lagi erupsi, Bunuh diri, Romo. Banyak yang bunuh bunuh diri. banyak yang bunuh diri, mahasiswa-mahasiswi, termasuk mahasiswa-mahasiswi UGM, banyak yang bunuh diri, anak muda kita hancur lebur gara-gara sosial media dan macam-macam, ada LGBT segala, kacau balau, ya, Miss Universe sekarang sudah bisa diikuti LGBT. sudah 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 namanya bukan Miss Universe lagi tapi Miss Miss apa ya? Miss es campur. Apa-apa dicampur. Macam-macam ya. Jadi ada banyak sekali kesedihan gitu ya. Dan kalau dilihat semuanya ya, itu semua karena ada dosa. Tapi selain ada dosa, kira-kira kenapa Allah itu tiba-tiba kok aku pingin jadi manusia? Ada yang tahu? Mengapa nggak jadi makhluk yang lain? Ada yang tahu mengapa Tuhan bilang, aku jadi manusia aja, nggak jadi makhluk yang lain, nggak jadi singa aja, lalu nerkamin orang satu-satu. Kan singa kuat, gitu. Kenapa Allah ini serupa dengan gambar dan rupanya? Ya, memang benar, ya, bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Maka Allah mau mengambil mengambil bentuk di mana dia paling bisa dilihat, dan itu berarti dalam bentuk manusia seperti itu. Jadi itu alasannya mengapa Allah menjadi manusia. Selain bahwa yang bikin dosa itu masuk ke dalam dunia siapa? Ya manusia. Bukan singa, bukan kecoa, bukan cecah, manusia yang bikin segala sesuatunya itu. Ya. Juga perhatikan perasaan Anda sendiri. Jika dalam imajinasi Anda berpura-pura kembali ke masa sebelum kedatangan Yesus, bagaimana perasaan Anda ketika memandang ke bawah dari tempat Tuhan bertahta? Pada kondisi manusia yang belum ditebus yang campur aduk dan rumit, apakah kiranya tanggapan Tritunggal Maha Kudus? Apakah Anda akan memberikan tanggapan seperti yang dilakukan Allah Tritunggal? Nah, ini menarik ya. Karena kalau Anda belajar berdoa dengan cara Ignatian, Anda akan mengambil posisi seperti Tuhan. Dan Anda diajak untuk menyelami internalnya Tuhan. Itu seperti apa sih melihat dunia? Lah kok tiba-tiba pingin jadi manusia loh? Bawa kurang kerjaan di surga dah, gimana? Tuhan itu kurang kerjaan di surga, nganggur di surga, dilayani malaikat, lalu jadi manusia. Bukan itu. Ya, Tuhan itu secara internal dia sudah melihat, kok kacau balau ya dunia ini ya. Kok kelihatannya manusia ini diharapkan untuk memperbaiki, kok malah nggak bisa. Harus ada tindakan. Dan tindakan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia karena sudah bisa dilihat bahwa tindakan itu tidak bisa datang dari manusia untuk memperbaiki hidupnya. Lalu maka Tuhan mengambil sikap apa? Dengan demikian, saya mau menjadi manusia. Pertama-tama untuk menolong mereka, menebus mereka. Karena mereka sendiri nggak bisa nolong dirinya. Ya, kita tahu bahwa macam-macam terjadi ya, bahkan ketika Yesus sudah 2000 tahun di dalam perjalanan sejarah manusia, tetap saja begitu banyak kekacauan terjadi yang diakibatkan oleh manusia. Ya, nah, menarik. Jadi kita tahu betapa Pak Tuhan bilang nggak mungkin deh manusia bisa memperbaiki dirinya. Terus siapa yang bisa memperbaiki manusia? Ya sudah, kita saja. Ya sudah, kamu Allah Putra, kamu aja yang jadi manusia ya.
Ya sudah, ikut saja katanya gitu. Nah, lalu ada skenario kedua, ya. Dan Tuhan menunggu waktu yang pas lalu. Tuhan mengetahui bahwa waktunya telah tiba ketika misteri keselamatan yang tersembunyi sejak awal dunia akan menyinari kegelapan dan kebingungan manusia. Seolah-olah Anda mendengar pribadi ilahi berkata, marilah kita melakukan penebusan seluruh umat manusia. Marilah kita menanggapi keluh kesah seluruh ciptaan. Dan itu memang seperti itu. Oh, saya kalau nebus manusia, itu berarti sekalian nebus dunia semuanya. Menarik ya. Makanya sekarang orang Katolik itu apa? Percaya bahwa kalau kita itu ikut serta dalam penebusannya Tuhan, kita tuh nggak hanya ngurusi manusia saja, tapi juga ngurusi alam, ngurusi macam-macam semuanya. Ya, menarik ya. Ah, Nah, lalu di bagian kedua, keputusan Tritunggal untuk menebus dunia dari kekacauan yang diakibatkan dosa membuat malaikat Gabriel pergi kepada seorang perawan di desa Nazaret yang bernama Maria. Nah, dari perspektifnya Tritunggal, sekarang mau diajak kepada perspektifnya Maria, seorang gadis muda umur 14 sampai 16 tahun waktu itu, baru akil balik ya. Nah, dan waktu itu jangan ibu-ibu jangan mikir loh masih muda banget kok sudah disuruh menikah. Zaman itu 14 sampai 16 tahun boleh nikah ya. Ibu-ibu bilang, wah masih muda sekali. Ya itu ibu-ibu atau bro and sis punya anak-anak muda yang 14 sampai 16 tahun yang jangan disuruh nikah. Ya, tapi zaman dulu itu iya. Jadi bisa bayangkan Maria itu masih apa ya? Masih masih inilah orang dalam bahasa Inggrisnya masih cute lah. Masih remaja, baru akil balik, nggak masih lucu-lucunya seperti itu anak SMP gitu ya. Anak SMP, SMA kelas 1 kayak gitu. Hmm. Coba Anda lihat, bayangkan anak seperti itu ya. Itu satu hari didatangi oleh malaikat dan tiba-tiba dibilang, ya, kamu ini ya beroleh berkat, kamu akan hamil dan melahirkan putra Allah ya yang maha tinggi ya. Kenapa sih? Apa sih yang Allah lihat dalam diri perawan di desa Nazaret itu? Apa logika Tuhan di balik pilihannya? Hmm. Sebuah kota yang tidak dikenal, tempat tinggal satu kamar yang sederhana, seorang gadis muda belum lama melewati masa pubertas, berasal dari keturunan biasa-biasa saja. Kenapa Tuhan nggak jadi ini pakai permaisuri raja aja deh? Pernah nggak bertanya, kok nggak ini aja jadi apa dari ratu mana gitu Yesus tuh lahir gitu. Kok milih gadis muda ya masih lugu-lugu lucu 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 lugu gitu ya. Sedikit bodoh-bodoh begitu ya karena 14 sampai 16 tahun gitu ya. Ya. Saat imajinasi Anda membayangkan apakah dia sedang mengerjakan pekerjaan rumah, mungkin menyulam, mungkin jahit, mungkin sedang berdoa atau ngelamun kayak gitu. Pilih yang sederhana mau lah. Kenapa Tuhan pilih yang sederhana? Kenapa Tuhan pilih yang sederhana? Tanya saya. Ada yang bisa ngetik atau jawab? Boleh lo ikut berpartisipasi. Kenapa Tuhan pilih yang sederhana? Kenapa Tuhan pilih yang nggak terkenal sama sekali, yang nggak ada pangkatnya? Oh, karena yang sederhana itu mengandalkan Tuhan. Oke, good. Ya, ada yang lain bisa menjawab juga di chat. Belajar kerendahan hati, Romo. Persis. Jadi Anda lihat, logika Tuhan itu. Emangnya Tuhan kalau nggak jadi manusia, Tuhan ada kurang nggak? Enggak.
Tapi kok kenapa dia mau jadi manusia? Ada sesuatu. Terus jadi manusia yang datang dari orang yang tidak terkenal, desanya aja Nazaret itu apa? Kan pernah ditanya, Yesus pernah ditanya, kamu dari mana Yesus? Dari Nazaret. Adakah yang baik datang dari Nazaret? Kenapa? Nazaret itu dalam sejarahnya Israel lu nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang nggak ada yang penting dalam sejarah. Coba buka perjanjian lama itu kan. Coba tanya Kak Venus, ada yang penting nggak dari Nazaret di perjanjian lama? Kagak ada, ya. Kagak ada itu. Jadi kok Tuhan pilih pilih desa Nazaret yang nggak ada apa-apanya. Tapi itu kan menunjukkan logika Tuhan, ya. Itu kan menunjukkan logika Tuhan. Milih cewek masih muda belia, dari keluarga sederhana, desa nggak terkenal. Itu coba bayangkan ya. Tuhan yang luar biasa di atas sana tiba-tiba, aku mau jadi manusia. Alasannya apa? Buat nolongin manusia ini ngerusak dunia nggak karu-karuan. Aku kalau nggak nolongin bakal tambah hancur-hancuran. Ya sudahlah, ada turun, turun, milih di gadis muda belia yang masih lugu-lugu nggak jelas gitu ya, di kota kota yang biasa-biasa nggak terkenal sama sekali dalam sejarah, ya. Oh, ini mengangkat derajat kaum terpinggirkan, ya. Itu logika yang ada di dalam Tuhan juga, ya. Juga dari garis keturunan yang biasa-biasa. Maria tuh nggak ada keturunannya. Yesus itu dapat keturunan Daud dari mana? Dari Yosef, ya. Jadi dapat keturunannya Daud itu dari Yosef, tapi bukan dari Maria. Tapi Yesus sendiri tidak datang dari Yosef loh. Ya dong, kalau kita tahu hanya secara legal Yesus itu datang seakan-akan putranya Yosef, tetapi tidak loh, ya. Yesus itu putranya Maria, iya, dan Maria itu bukan siapa-siapa. Menarik ya logikanya Tuhan ya. Menarik itu. Dan sekarang berpalinglah pada Maria, sosok perawan sederhana itu, ya. Berada sedekat mungkin dengannya dan mengambil perspektif Maria. Apa yang dia lihat dalam diri malaikat Gabriel? Maria itu takut nggak sih waktu ketemu Gabriel? Takut, orang asing, nggak tahu tiba-tiba muncul, ya toh. Terus bagaimana Maria bereaksi terhadap Gabriel punya pesan? Gelisah nggak? Gelisah, karena apa? Oh, aku masih belum bersuami. Aku baru tunangan, belum bersuami. Loh, kamu tiba-tiba disuruh hamil. Lah kalau hamil, nanti kalau ketahuan gimana? Bisa-bisa dirajam orang dong. Karena ketahuan belum menikah, belum belum menikah, belum 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 benar-benar eh, serumah dengan Yosef, tapi sudah hamil duluan. Makanya si Yosef nantinya mau menceraikan Maria diam-diam. Karena apa? Kalau dia mengumumkan bahwa dia nggak mau menikah dengan Maria karena Maria sudah hamil duluan, Maria bisa dihukum rajam, bisa dihukum mati. Maka Maria sendiri juga takut. Dan bukan hanya takut, dia itu nggak mengerti. Ya, dia nggak ngerti. Salam Maria yang penuh rahmat Tuhan sertamu. Dia nggak ngerti apa maksudnya ini. Anda bisa bayangkan seorang gadis muda, masih 14 sampai 16 tahun, tiba-tiba didatangi orang asing dan mengatakan dia harus hamil untuk melahirkan putra Allah dan tanpa bapak, tanpa suami. Ya. Terus, apa artinya? Nggak ngerti. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Berarti apa? Tuhan nggak salah pilih. Dia cari orang yang selogika dengan dia. Apa logikanya? Logikanya orang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan segala sesuatunya, mengambil kerendahan hati untuk bisa mengangkat
derajat manusia dengan apa peristiwa inkarnasi. Ya, menarik ya, kita juga seringkali bertanya-tanya di dalam hidup kita kalau ada kejadian-kejadian yang tidak tidak kita bisa prediksi, kadang-kadang ada sesuatu yang aneh di dalam hidup kita dan seringkali mengagetkan, menggelisahkan dan bahkan membawa kekhawatiran. Coba kalau Anda seperti itu, coba lihat Maria, ke Bunda Maria, lihat bagaimana ketika dia menerima kabar gembira. Itu gak kabar gembira sama sekali, itu kabar kabar mengagetkan lebih tepatnya, ya. Bagi kita kabar gembira, bagi bagi Maria itu petaka, ya. Ya. Jadi menarik ya karena Maria itu percaya pada penyelenggaraan ilahi, ya memang, ya. Jadi teman-teman lihat kalau kita sudah sampai di sini, lalu kita bisa mengerti Tuhan itu Tuhan kita itu seperti apa sih? Orang sosok yang sosok yang sungguh-sungguh mau memberikan dirinya total dan bukan hanya total, tapi dengan jadi manusia itu dia merendahkan dirinya, sungguh-sungguh merendahkan dirinya, ya. Dan ketika dia jadi manusia, dia nggak ambil kebesaran yang ditawarkan oleh dunia. Justru dia mengambil kerendahan yang paling dasar, ya, sebagai manusia, ya, dari perawan yang lugu, ya, terus dari keluarga yang tidak jelek, tidak tidak terkenal, dari kota yang tidak terkenal, seperti itu. Nanti nanti lahir di kandang, ya. Yang menarik ya, karena lihat, momen Natal itu tidak hanya perayaan-perayaan biasa, tapi sebuah bentuk di mana kita perlu ngambil logikanya Tuhan, ya. Saat kontemplasi ini bergerak melalui dua pertanyaan utama, yang mengapa dan bagaimana, kita akhirnya diajak untuk berdoa yang disebut kolokium, ya, sebuah cara untuk berbagi pengalaman kita tentang kontemplasi inkarnasi dengan yang ilahi. Dalam kata-kata Ignatius, pada akhirnya harus dilakukan percakapan bersama, memikirkan apa yang harus saya katakan pada tiga pribadi ilahi dan kepada sabda abadi yang berinkarnasi, atau kepada Bunda dan Bunda kita, menanyakan sesuai apa yang saya rasakan dalam diri saya agar lebih mengikuti dan meneladani Tuhan kita yang berinkarnasi. Dalam hal ini tadi yang saya bilang, kalau Anda lihat kembali, Trinitas punya logika seperti apa, gitu ya. Terus Bunda Maria itu juga menerima pesan itu seperti apa, lalu kita harus seperti apa pengikutnya. Nah, Natal yang benar-benar itu Natal yang bisa mengikuti logikanya Trinitas ketika dia memutuskan untuk jadi inkarnasi, jadi manusia berinkarnasi, dan logikanya Bunda Maria yang menerima perutusan untuk jadi ibunya Yesus. Ya, oke, kita lanjut saja. Seperti itu. Jadi, kalau Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa bayangkan betapa bahwa kalau kita merayakan Natal, kita perlu mengambil posisinya Tuhan dan posisinya Maria, ya. Bayangkan bagaimana Maria ketika dia menerima perutusan itu, pada akhirnya apa? Menerima konsekuensi dari berita itu bahwa dia akan hamil, terus Maria keluar dari Nazaret, harus pergi ke Bethlehem, ya, duduk di atas seekor keledai ditemani oleh Yusuf dan seorang pelayan mengambil seekor lembu untuk pergi ke Bethlehem untuk membayar upeti yang dikenakan kaisar di seluruh negeri itu. Lihat apa yang mereka lakukan. Ternyata, nah, satu hal yang penting, ya. Kita itu seringkali merasa diutus Tuhan, tetapi nggak pernah mau untuk apa? Untuk susah payah. Kita mau pokoknya semuanya jadi aja, seenaknya saja. Enggak. Lihat Maria. Ketika dia nerima perutusannya, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi bahwa dia susah payah. Siapa yang bilang jadi murid Yesus itu jadi murid?
jadi orang yang beriman kepada Tuhan itu selalu menyenangkan hidupnya, hidupnya penuh kegembiraan. Enggak, susah payah. Bahkan kalau kita lihat di kon- ko- kontemplasi Natalnya, kontemplasi Natalnya Santo Ignatius, kita tahu apa? Bahwa Tuhan itu dilahirkan dalam kemiskinan yang paling besar dan sebagai penghentian dari begitu banyak pekerjaan, dari kelaparan, dari kehausan, dari panas dan dingin, dari luka dan hinaan, agar dia dapat mati di kayu salib nantinya. Gila loh banget. Jadi kayaknya Tuhan itu ngambil keputusan bagi kita manusia itu sebuah kekonyolan gitu ya. Karena apa? Karena pada akhirnya semua yang dia lakukan itu ya sia-sialah di mata manusia. Sudah lahir di kandang, ya, dan dalam perjalanan hidupnya berbuat baik, tapi akhirnya mati juga di kayu salib. Sebenarnya Tuhan tuh logikanya apa sih? Kok mau jadi seperti manusia? Mau jadi sama seperti kita? Sederhana refleksinya, ya. Kita hanya perlu ngambil apa? Ngambil posisinya Tuhan dulu, ya. Siapakah Tuhan bagiku? Allah yang penuh belas kasih yang tidak tega membiarkan ciptaannya termasuk diriku untuk masuk dalam kehancuran total. Jadi kalau kita setiap kali merayakan Natal, kita harus ingat siapa Tuhanku. Tuhan yang penuh belas kasih yang tidak tega membiarkan diriku untuk masuk ke dalam kehancuran total. Allah yang penuh cinta karena mengorbankan dirinya menjadi salah satu makhluk hina yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya, menarik ya. Karena Allah yang rendah hati yang mau menerima konsekuensi menjadi manusia, lengkap dengan kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan yang menyertainya karena cintanya. Jadi, siapa Tuhan bagiku di dalam masa Natal? Kita bisa belajar apa? Belajar bahwa Tuhan yang penuh belas kasih, Tuhan yang penuh cinta, dan Tuhan yang rendah hati. Dan bukankah itu juga yang menjadi panggilan kita di masa Natal? Oh, nyanyi malam kudus, sunyi senyap, ya, hmm, macam-macam. Tetapi hatinya nggak pernah benar-benar terarah kepada logikanya Tuhan yang, oh iya ya, dia itu hadir di dalam dunia itu karena hanya penuh apa? Karena karena belas kasih, karena cinta, kan, dan mau rendah hati saja. Sudah, itu logikanya Tuhan. Aku, selama aku nggak punya belas kasih, selama aku nggak penuh dengan cinta, selama aku tidak mau rendah hati, well, Anda boleh percaya, boleh tidak, ya, Anda belum benar-benar merayakan Natal. Natal itu harus diisi dengan logika Allah yang penuh belas kasih, yang penuh cinta, yang rendah hati, yang bagi manusia sebuah kekonyolan. Ya, menarik ya. Lihat, belajar dari Maria. Anda lihat di sebelah kiri, Maria dengan Yesus itu perempuan sederhana, gitu ya. Dan di sebelah kanan, Maria dengan pakaian kebesarannya ya. Tentu ini pengaruh Eropa. Tapi menarik ya, Maria itu menjadi besar karena kesederhanaannya, bukan karena bahwa dia datang dari keluarga yang punya status sosial, status ekonomi yang luar biasa, ya. Hanya sederhana, pribadi sederhana yang mau menerima tanggung jawab besar karena kerendahan hatinya. Sekali lagi, kata kerendahan hati itu penting, ya. Walaupun takut dan gelisah serta tak mengerti sepenuhnya apa yang akan dihadapinya, ia merelakan dirinya untuk menjadi rekan, partner, rencana keselamatan Allah bagi manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Kita semua setiap kali kita merayakan Natal,
kita harus ingat panggilan kita itu ya, bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi menjadi rekan kerjanya Tuhan dalam dunia ini. Ya, jadi kita belajar dari Natal itu apa? Dari Maria bahwa Tuhan butuh manusia untuk apa? Menjalankan rencana keselamatannya. Dan seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan, tapi Tuhan ingin pakai kita. Dan itu menarik karena apa? Kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, maka nggak jadi. Kan Tuhan butuh kita, ya. Dan kalau kita rela dipakai seperti Maria, kita harus mau menderita karena apa yang diterimanya sebagai misi hidupnya. Menjadi rekan kerja Tuhan, mulai dari kehamilan, lalu melahirkan di Bethlehem, lalu didik Yesus, sampai merawat Allah yang menjadi manusia, hingga nemani Yesus sampai di kayu salib dan kuburnya. Menarik ya, karena tidak tidak akan bisa tidak akan bisa Allah menjalankan misi keselamatannya kalau tidak ada keikutsertaan manusia. Teman-teman, setiap kali Anda menjalankan pelayanan-pelayanan Anda harus ingat ini semangat yang ditunjukkan Maria ketika dia menjadi rekan kerja Allah dengan berani untuk mengambil pesan Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Saya pikir itu yang bisa diajarkan, ya. Dan saya harapkan selamat mempersiapkan Paskah. Paskah, Natal. Oke, baik. Begitu dulu ceritanya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau apa. Ya, terima kasih Romo Effendi yang telah memberikan pengajaran yang sangat menarik tentang Natal dalam kontemplasi Santo Ignatius. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan masuk di dalam sesi tanya-jawab. Mungkin sudah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya, bisa chat di kolom chat atau juga bisa langsung tanya kepada Romo jika sudah siap dengan pertanyaannya. Silahkan teman-teman. Saya tanya Romo Fendi, sebenarnya karya penyelamatan Tuhan Yesus sampai wafat di kayu salib, kalau dilihat sekarang ini kan bukannya makin baik kan manusia ini, banyak juga yang masih terus, peperangan juga berjalan terus, semuanya chaosnya masih ada terus. Lalu kalau ditanya orang, memang penebusan Yesus jadi berhasil atau enggak? Oke, pertanyaan yang baik ya. Susah. Tuhan sudah susah payah jadi manusia 2000 tahun. Kok ya masih begini-begini saja? Ya, kan Yesus bilang, kalau Tuhan jalankan itu tidak pernah gagal. Hanya saja belum waktunya. Waktunya kapan sih? Ada yang bisa jawab? Waktunya nggak tahu. Nggak tahu. Waktunya memang kita nggak tahu, tapi momennya kita tahu. Momennya saat Yesus datang kedua kali. Ya. Jadi gini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau ditanya, sudah 2000 tahun Yesus datang ke dunia tapi tidak pernah benar-benar dunia ini aman damai. Nah, memangnya Yesus pernah janjiin bahwa ketika dia pergi lalu dunia aman damai? Enggak tuh. Kan Yesus bilang dia akan datang kembali. Baru semuanya jadi genap. Tetapi lihatlah, ketika dia jadi manusia, ya, dan kemudian dia mati di kayu salib, dan di hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, bukankah kita punya pengharapan?
bahwa hidup di dunia ini tidak berakhir di kematian. Bukankah itu yang dia tunjukkan? Jadi pengharapan kita tidak pernah boleh berhenti di dalam dunia ini. Pengharapan kita harus melampaui dunia ini, teman-teman, ya. Jadi kalaupun kita dianggap kalah oleh dunia ini, ya, oh bodoh lu, ya, ya dasar bodoh percaya yang kayak gituan, oh hidupmu ya susah payah, ya, ngapain kamu nggak mau korupsi, kamu nggak mau apa melakukan hal-hal yang sedikit aneh-aneh lah, ya, nyuri lah, ya curang lah dalam bisnis lah, apa segala macam, ya. Kenapa kamu nggak mau yang aneh-aneh, ngelakuin yang aneh-aneh gitu? Karena kita punya kepercayaan bahwa apa? Pengharapan kita itu melampaui dunia ini. Kita boleh dianggap kalah oleh dunia ini dan Yesus sudah menunjukkan itu. Sejak awal dia dia memang selalu dalam posisi yang tidak menyenangkan di dalam strata hidup manusia, dia selalu ada di bawah sampai mati di kayu salib. Mati yang sejelek-jeleknya itu penjahat, itu bagi orang Romawi itu penjahat, dan itu sebenarnya ditelanjangi aja, cuma di dalam tradisi Yunani atas dasar kesopanan Yunani lalu di ditutup oleh secarik kain saja itu, dan itu memang terjadi seperti itu, ya. Itu sebuah kegagalan dalam 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 hidup manusia, tetapi Yesus menunjukkan ketika dia bangkit, kita tahu betapa bahwa oh, kita punya hidup itu ternyata lebih daripada hidup yang ada di dunia ini. Kamu jangan khawatir, bahkan kalau kamu terasa bahwa hidupmu yang lurus ikut Tuhan itu penuh dengan segala macam kekurangan duniawi bagi orang banyak dan dianggap sebagai kebodohan, nggak apa-apa. Karena apa? Yang penting saya ikut Tuhan, saya jalani hidup saya sungguh-sungguh, lurus, jujur, berdasarkan iman sebagai panduan, dan hidup dengan rasa sayang terhadap yang lain. Harapannya jelas bahwa saya punya hidup setelah ini. Tidak tidak berarti bahwa Yesus sudah meninggal 2000 tahun yang lalu dunia ini akan jadi lebih baik. Tunggu sampai datangnya dia yang kedua kali. Begitu ceritanya. Jadi dalam bahasa kerennya ya, eskatologi atau hidup di yang masa yang mendatang. Seperti itu. Begitu. Jadi jangan berkecil hati ya di dalam dunia yang makin gak karu-karuan. Ukraina belum selesai perangnya dengan Rusia. Ini Hamas sama Israel tempur lagi, ya toh. Macam-macam. Kita punya pengharapan itu tidak didasarkan pada apa yang terjadi di dunia ini, tetapi apa yang terjadi di dalam yang namanya peristiwa Yesus itu. Allah menjadi manusia dan dia mati di kayu salib, tapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan menunjukkan apa? Hidup di dunia ini, hidup yang ditawarkan oleh Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki di dunia ini. Begitu kira-kira. Jadi Natal itu juga membawa pengharapan. Ada pertanyaan lain? Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Saya mungkin mau tanya sedikit Romo tadi tentang di awal Romo bilang tentang kontemplasinya Santo Ignatius tentang Natal terjadi di mana gitu. Jadi tadi ada sekilas slide tentang latihan rohani itu, tapi sebetulnya kontemplasinya Natalnya dia sendiri ada di mana itu pada saat terjadinya kapan? Dia melakukannya di tepi Sungai Gardner
Manresa situ, ya di daerah Spanyol situ ya, satu daerah kecil di gua kecil situ. Dan dia menulis catatan-catatannya dia ya, catatan-catatan yang nanti akan menjadi cikal bakal latihan rohani. Anda kalau pergi ke percetakan Canisius gitu ya, atau toko buku Gramedia, cari buku berwarna hijau yang tulisannya latihan rohani Santo Ignatius Loyola, di situ ada latihan-latihan kontemplasinya dia. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk membaca dan lalu melakukannya. Anda harus ketemu dengan orang yang sudah punya pengalaman berdoa secara kontemplatif eh, untuk bisa belajar dari buku itu. Anda kalau baca buku itu, bukunya kering banget karena bukan untuk orang yang baru mau belajar begitu ya. Itu hanya catatan-catatan sebagai pembimbing retret untuk memberikan kepada seorang retretan begitu. Jadi Anda tidak pernah bisa belajar seperti Anda belajar matematika atau bahasa Indonesia. Anda tinggal beli bukunya bahasa Inggris lalu semuanya jadi gampang begitu saja. Anda harus ketemu dengan orang yang sudah mempraktekkan itu. Ketemulah dengan Yesuit-Yesuit yang siapa tahu bisa ngajarin Anda. Itu. Pergilah ke retret-retret Yesuit. Anda tahu itu doa yang sangat apa? Bagi saya ya, sangat sensual. Karena apa? Karena melibatkan rasa perasaan. Bisa nangis loh. Di dalam doa saya bisa nangis. Saya baru selesai 30 hari ya. Bisa nangis, bisa terharu, bisa gembira, bisa. Jadi merasa bahwa sungguh-sungguh dekat dengan Yesus ya. Ketika Yesus umpamanya berada di Getsemani gitu ya. Bisa rasanya, aku ya takut Tuhan kalau kayak gini. Bisa merasakan sedikit-sedikit icip-icip perasaan takut. Atau juga kembali ke peristiwa Natal saya supaya nggak sedih-sedih amat. Belum Paskah, belum mau Paskah. Kalau saya bayangkan, saya dekat-dekat saya jadi Maria gitu ya. Itu gila banget. Gua kalau hamil, gua bisa disambit batu sama orang sekampung nih. Ya toh, rasanya gimana? Terus aku nggak ngerti, kamu siapa? Tiba-tiba datang ke dalam hidupku dan mengatakan bahwa aku akan mengandung putra Allah. Ya kalau benar putra Allah yang saya kandung, kalau bukan, gimana coba? Lah iya, putranya siapa? Jangan-jangan putranya Lucifer. Kan kita nggak tahu. Kayak siapa yang nontonnya apa? Hellboy itu. Ya kalau nonton film Hellboy kan udah tahu. Kan ya ya seperti itu. Baik, saya pikir cukup. Jadi Anda kalau mau belajar kontemplasi, Anda harus ketemu dengan seorang yang sudah berpengalaman belajar itu. Saya di training lama itu, berapa Baik. bulan itu. Ya, terima kasih. Romo, jadi kalau berdoa kontemplasi itu boleh membayangkan sampai sedetil-detil seperti itu? Harus malah. Oh, bisa ya. Ditutup dulu, Sisria ya, ditutup dulu ya. Oke, harus malah. Harus malah bajunya Maria seperti apa. Mungkin ya pakai parfum model apa. Oh, dulu nggak ada. Oh ya ada lah, ada parfum lah dulu. Model apa, begitu. Iya. Jadi kalau Anda bisa sampai detil-detil seperti itu, oh doanya makin bagus. Makin bagus. Malaikat Gabriel itu datang, bajunya seperti apa, rambutnya seperti apa, ya tampangnya seperti apa, brewoken atau apa kayak gitu ya toh. Atau mungkin ya malaikat Gabriel ya mungkin ya pemuda alus-alusan kayak gitu. Nggak tahu, tiap orang beda-beda. Saya kasih contoh lagi, kontemplasi ya. Agak menyimpang karena saya tadi sudah cerita soal yang inkarnasi. Kontemplasi saya pernah jadi Simon dari Kirene. Menarik ya. Saya benar jadi Simon dari Kirene. Kan Simon dari Kirene ini kan orang yang hanya nonton-nonton di pinggir jalan, tahu-tahu diseret sama serdadu ya. Sini, sini, sini kamu. Pikul itu salibnya. Apes banget gua. Gua bilang,
apa banget, gua nggak mau, saya menolak ya dong. Saya sebagai Simon dari Kira nggak mau, berat banget itu salib. Gua kagak salah apa-apa, lu tarik-tarik gua suruh mikul salib. Tapi akhirnya gua mikul juga gitu, dan mikulnya lucu ya, mikulnya bareng Yesus gitu. Jadi ketika mikul bareng, lalu tangan dengan tangan ketemu, terus wajahnya makin dekat, makin dekat. Terus saya sepanjang jalan ngomel terus, saya bilang, apa ini, aku nggak tahu apa-apa. Kamu kenapa sih sampai dihukum kayak gini? Kejahatan apa sih yang kamu lakukan? Pokoknya ngomel terus, nggak rela. Pokoknya saya tuh eh, mikul salib itu. Berat banget nih salibnya. Nah, terus saya lihatin Yesus, kan deket toh, sama-sama mikul nih ya, satu batang balok. Kadang-kadang lucu-lucu, ya. Ceritanya tuh lucu-lucu di dalam doa, nggak nyata tetapi inspiratif. Kenapa? Ketika saya lihat Yesus ngomel-ngomel, kamu ini penjahat apaan sih? Terus dia hanya senyum saja kepada saya. Dia hanya ngeliatin saya gini terus senyum saja sambil apa, punya mahkota duri di sini sambil darah-darah semua nggak. Terus dia hanya senyum saya. Terus saya tuh bingung. Ini orang sudah saya marah-marahin, sudah dicambukin kiri kanan, dikasih mahkota duri, hanya senyum saja pada saya. Yang ngomel sepanjang perjalanan karena suruh mikul salib, berbagilah dengan dia. Terus saya lihat, salib saya kok di seberang, kan ini saya sebelah kanan, Yesus sebelah kiri. Terus saya lihat salib saya samping, salib saya itu hanya segini di bahu saya. Nah, salibnya Yesus itu 2 meter di sebelah sana. Saya, loh, Yesus itu salibnya lebih berat dari saya kok. Dia aja senyum-senyum, saya salibnya aja segini, ngomel-ngomel. Terus saya bilang, wah, Tuhan, memang tukang ngomel Effendi ini ya. Waduh, salibnya ringan saja sudah ngomel kiri kanan, nggak jelas, nggak karu-karuan. Aduh Tuhan, ampun, saya minta maaf, saya selama ini tidak sadar betapa bahwa salib saya itu sebenarnya nggak seberapa, tapi saya ngomelnya luar biasa. Lalu sejak itu saya nggak ngomel lagi. Tapi lihatlah ya, lucu ya, karena pengalaman doa itu ya mengubah dari si Effendi yang tukang ngomel, merasa bahwa ketiban sial, kejatuhan, nasib buruk gitu ya. Orang hanya nonton, tiba-tiba disuruh mikul salib, dan harusnya bukan salib saya. Tiba-tiba merasa bahwa nggak apa-apa lah, sudah saya terima. Wong salib saya itu hanya segini, ngomel-ngomel. Wong salibnya dia jauh lebih panjang, bagian bagian salibnya dia jauh lebih panjang, dia hanya senyum-senyum saja. Nah, kan malu saya. Jadi saya tiba-tiba sadar, oh ya Tuhan, saya nggak ngomel lagi sekarang. Apa salibnya seberapa pun saya pikul lah. Toh semederita-menderitanya saya itu nggak semenderita kamu. Jadi hanya kayak gitu, tapi mengubah loh, mengubah, dan itu mengubah sikap pada akhirnya. Kenapa? Ada rasa yang kena gitu loh. Oh, nggak nggak. Oh ternyata jadi jadi orang yang menerima salib kayak gini saja kok, hanya ngomel, nggak terima, harusnya aku nggak seperti ini, aku karena nggak terlibat apa-apa. Well, itu pengalaman yang transformatif, macam-macam ya. Saya bisa cerita lucu-lucu, tapi itu punya saya. Nanti kalau kalau saya cerita semua, nanti tahu isi retret saya dong. Tapi ya lucu-lucu ya, saya kasih kasih apa kasih beberapa beberapa pengalaman kontemplasi saya. Yang menarik ya, kan tadi saya sudah cerita ya, inkarnasi, terus yang salib ya, macam-macam, lucu-lucu di Gunung Tabor ya, kayak gitu, lucu-lucu ya. Ada pertanyaan lain? Lucu-lucu tapi inspiratif. Romo, Hmm. Romo, kalau kalau kontemplatif kayak tadi itu merenungan yang lebih dalam itu terus dibawa ke diri kita sendiri, atau tadi cukup berhenti sampai di situ saja? Oh, harus ke dalam diri kita, makanya kita harus main. Lihat, saya jadi siapa yang terakhir saya cerita? Saya jadi Simon dari Kirene. Harus main bersama Yesus. Gitu. Kalau Anda mungkin di satu hari
setelah belajar kontemplasi ya, gaya Ignatian. Terus ada satu hari, oh mau Natal nih, tiba-tiba gua mau merenungkan apa kabar sukacita. Siapa tahu Anda mau jadi Maria. Tiba-tiba Marianya berontak, nggak mau, saya nggak mau terima, bubar. Bahkan kalau Anda nggak mau terima apa kabar gembira dari karena Anda takut, karena Anda merasa gelisah, tidak tahu, tidak jelas apa. Itu sendiri menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Dan kalau Anda menerima bahwa, oh iya ya, seperti saya nggak salah apa-apa kok disuruh mikul salib. Tapi bukankah kita itu dalam hidup kita kan juga kadang-kadang kita merasa nggak salah apa-apa tapi harus mikul salib. Iya, iya nggak? Kadang-kadang salibnya orang lain, salibnya pelayanan, salibnya macam-macam ya. Tapi ngomelnya panjang lebar, atas bawah, kiri kanan. Ya, tapi kalau belajar dari peristiwa itu, saya sendiri merasa bahwa, oh ya, ya sudah. Saya itu belajar nggak ngomel lagi, Tuhan. Walaupun ketiban sial sekalipun kayak Simon dari Kirene, saya nggak ngomel. Karena apa? Salib saya itu relatif lebih kecil, jauh lebih kecil dari salibnya Tuhan. Dan Tuhan tidak harus mikul salib, tapi toh dia tetap mikul salibnya dia. Benar nggak? Dia bisa lari loh. Bukan hanya lari, dia bisa suruh bala tentara surgawi untuk perang demi dia. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia menerima semuanya dengan rela. Kita kadang-kadang merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan kiri kanan terus dapat dapat cobaan lalu ngomelnya kiri kanan nggak jelas, bukan hanya ngomel malah bakar bakar hutan segala. bikin bikin kacau balau satu komunitas gara-gara merasa tersakiti apa segala macam. Belajar dari Yesus. Aku nggak terima, aku sudah melayani, aku nggak salah ya, ya, ya. Tetapi bakar seluruh komunitas diajak berkelahi semua. Nah, itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda, tanda-tanda, tanda-tanda belum belajar dari Yesus itu saja. Kan gitu. Jadi gampang. Hari ini kalau kita belajar Natal ya, kita tuh mau belajar logikanya Tuhan. Belajar Tuhan itu nggak punya utang apa-apa, malah manusia yang ngerusak ciptaannya Tuhan. Manusia itu yang utang, tapi Tuhan itu ya sudahlah. Oh dia sendiri nggak bisa nolong dirinya ya, ya sudah kita terpaksa lah harus turun ke bawah. Pernah nggak Anda punya pengalaman seperti itu, bahwa Anda nggak merasa wajib untuk nolong, tapi Anda nolong? Alasannya apa? Belas kasih, cinta, dan juga mau pikul kerendahan hati, bawa kerendahan hati. Dan itu logika Tuhan dalam inkarnasi. Gak punya tanggung jawab apa-apa terhadap kekacauan dunia ini. Tapi dia mau datang. Coba di dalam hidup Anda, pernah nggak Anda punya logika inkarnasi seperti itu? Kalau Anda pernah melakukan itu, Anda harus ingat, itu Natal Anda. Itu Natal Anda yang paling baik. Anda pakai logika Tuhan. Saya tidak punya kewajiban, saya tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak pernah bakar ini lebih dahulu, sehingga saya tidak harus memadamkannya. Sehingga tidak perlu tidak perlu bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi. Toh, Anda tetap datang. Bahkan Anda bersusah payah. Untuk apa? Untuk memadamkan kebakaran. Dalam arti ini ya, alegoris ya, tidak literal. Yang menarik ya, kalau Anda pernah melakukan itu logikanya Trinitas. Ya, gitu. Mungkin itu Natal terbaik Anda. Anda nggak usah cari Natal itu dalam arti tanggal 25 Desember. Ya oke, kita merayakan itu dan itu momen baik juga. Tapi Anda juga harus bawa refleksi hidup Anda bahwa apa? Oh, Trinitas itu. Yang penting masalahnya itu bisa selesai.
bahwa dia harus mengorbankan diri, merendahkan diri, dia harus pikul bebannya. Bahkan sekalipun dia ada di atas, tapi dia mau jadi yang bawah. Supaya apa? Masalahnya bisa sedikit teratasi. Wah, itu Natal Anda itu. Pernah nggak di dalam komunitas, di dalam keluarga, punya sikap seperti itu? Kalau Anda pernah punya sikap seperti itu logika Trinitas diinkarnasi. Ya. Well, umpamanya suami istri berkelahi, kita tahu dia salah, tapi dia terlalu gengsi, ya sudah kita yang turun lah. Benar nggak? Kita turun lah, turun sedikit. Supaya apa? Supaya keluarga jadi aman. Benar nggak? Kalau Anda benar melakukan itu logikanya Tuhan loh. Ya, jangan jangan pikir itu yang remeh-temeh seperti kita tahu dia salah, cuma dia ya gimana lah, ya sudahlah kita rangkul lah, ya sudah. Em, Umpamanya yang laki yang salah, ya sudah. Ya sudah, saya inilah, ayo kita jalan terus, sudah ya, saya minta maaf kalau saya pasti ada salahnya. Itu logikanya Tuhan loh, sederhana, tapi ya nggak mudah dilakukan. Oke. Baik, Romo. Mohon maaf sebelumnya, Romo. Apakah saya boleh minta izin sebentar untuk mengajak teman-teman semuanya berfoto bersama sebelum kita melanjutkan sesi tanya-jawab berikutnya, Romo? Boleh, silakan. Baik, teman-teman yang terkasih. Terima kasih ya, Romo. Baik, teman-teman yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam sesi tanya-jawab berikutnya, yuk kita abadikan momen spesial di penghujung akhir tahun 2023 ini dengan berfoto bersama ya. Mohon semua kameranya bisa di-open dan mohon bantuan Sis Herna untuk take foto ya. Apakah Sis Herna sudah siap? Baik, baik Sis Liliana, Ya, silakan. silahkan Sis Herna. Ya, silakan. Ini di sini ada 2 halaman. Kita gaya pertama gimana nih? Gini boleh? Sekarang heo. Kayak Boleh? gimana gaya? Oh, Oke, boleh, gini. ye. Ya, Lope-lope malam ini ya. Oke, ya 1, 2, lope-lope. 3. Saya screenshot. Halaman kedua, tetap dengan senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua mungkin Sis Liliana ada saran? Sis Eni aja deh. Sis Eni, gimana Sis Eni? Cipi-cipi aja. Ini. Oke, banyak bunga bermekaran. Oke, 1. Cebi-cebi. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, sip. Thank you semua. Terima kasih Sis Herna. Sama-sama. Romo, ini di chat ada pertanyaan dari Pak Roni, Romo, tentang apakah kontemplasi seperti meditasi? Perlu dibedakan dalam tradisi spiritualitas Ignatian, kontemplasi adalah sebuah cara doa untuk menggunakan imajinasi kita. Sedangkan meditasi lebih dengan cara bahwa kita mengolah bacaan Injil ataupun bacaan-bacaan dari kitab suci yang lain dengan akal budi kita. Jadi umpamanya meditasi, umpamanya bentar, sabda bahagia, berbahagialah mereka yang miskin, gitu ya, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Lalu bertanya-tanya, kok Tuhan bilang miskin ya? Itu bahagia ya? Kita kan tahu miskin itu kan nggak bahagia. Kan susah, segala sesuatunya serba kesusahan, kurang ini, kurang itu. Mengapa kok Tuhan Yesus bilang bahagia ya? Dan itu bisa dengan meditasi, ya. Tapi kalau Anda lihat umpamanya, tadi saya cerita, umpamanya ya, Yesus di Taman Getsemani. Coba kamu jadi Yesus umpamanya. Bayangkan ya, waduh, mau mati.
ini aku akan segera ditangkap, disiksa, aku sudah lihat semuanya, ngeri sekali, aku takut. Nah, coba Anda bayangkan, Anda masuk ruang operasi, pernah merasa takut nggak? Coba Anda bayangkan, Anda bisa bayangkan Anda masuk ruang operasi aja takut, apalagi kalau jadi Yesus, mau ditangkap, mau disiksa, dicambuk kiri kanan, semua disalib, segala macam, dia sudah lihat. Takut nggak? Takut. Dan kalau Anda bisa membayangkan seperti itu, Anda bisa mirip-mirip dengan Yesus, merasakan sedikit-sedikit apa yang Yesus rasakan, lalu itu kontemplasi. Jadi biasanya kontemplasi dalam bentuk cerita, ya. Umpamanya Yesus menyembuhkan orang buta, Bartimeus umpamanya, ya. Jadilah Bartimeus. Terus Yesus itu menyembuhkan aku kayak gimana ya? Ya. Kenapa ya aku jadi Bartimeus? Buta aku itu apa ya? Tolong Yesus, aku tuh buta karena apa? Mungkin Yesus bisa langsung jawab, kamu tuh buta karena kamu tuh keras kepala umpamanya. Tapi bisa loh kadang-kadang di dalam doa itu rahmatnya itu kita nggak bisa karang-karang gitu. Kadang-kadang Tuhan langsung ngomong, set kamu itu kayak gitu. Nah, makanya. Nah, itu beda ya meditasi dengan kontemplasi kayak gitu. Ya, kalau meditasi biasanya pakai akal budi, berusaha mengerti sabda Tuhan, ya, dalam keheningan seperti itu. Kalau kontemplasi biasanya masuk dalam adegan, dalam imajinasi, lalu bermain seperti halnya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Atau kadang-kadang kita bisa jadi Yesusnya, gitu. Menarik ya. Ada satu cerita dari teman Yesuit saya. Dia ketika kontemplasi tentang Yesus, lucunya bahwa ketika dia disuruh mikul salibnya Yesus, dia selalu ada di depannya Yesus. Terus kadang-kadang dia bingung, ini jalannya mau kemana? Terus dia harus noleh ke belakang. Terus dia pikir-pikir, kenapa saya selalu ada di depan Yesus ya? Kok nggak pernah di belakang ya? Persis itu kamu. Kenapa? Kamu itu mau ngatur hidupmu sendiri, nggak mau ikut Tuhan sebenarnya. Kamu tuh ngatur hidupmu sendiri, bahkan dalam kesusahan, pikul salib pun kamu tetap mau ngatur hidupmu. Kamu nggak mau diatur oleh Tuhan, nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Ini sederhana loh. Cerita itu cerita sederhana. Jadi dia tuh hanya, kok saya di depan Yesus terus? Tapi kadang-kadang bingung, oh, ini jalannya mau kemana ini? Ke Golgota ini arahnya mana? Harus melihat lagi belakang, terus biarin Yesus ke depan, baru dia jalan lagi sampai baru 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 sadar kadang-kadang hal yang sederhana-sederhana kayak gitu ya, bahwa kita itu seringkali merasa terlalu bisa mengandalkan diri kita sampai Tuhan itu nggak punya tempat lagi di dalam hidup kita, dan kita nggak buat dosa, sama seperti teman-teman saya itu nggak buat dosa, tapi begitu tahu bahwa apa, selalu pikul salib di depan Yesus, bukan Yesus di depan dia, tapi dia yang di depan Yesus. Berarti apa? Tuhan tuh selalu ada di, bukan sesosok yang memimpin hidup kita, dia itu yang malah kita atur-atur supaya bisa ikuti kita, dan itu jadi sebuah pengalaman penting ya dalam hidup seorang imam. Oh, aku itu ternyata ya sak penakku dewe gitu, seenakku sendiri ngatur hidupku sendiri, nggak peduli Tuhan 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 mau ngomong apa aku nggak peduli, yang penting aku mau eh, jalani hidupku seperti apa yang aku mau. Oh, itu pewahyuan loh, teguran tetapi pewahyuan sekaligus. Kowe iki, kamu itu seperti itu orang. Hmm. Maka setelah itu dia balik, apa-apa ya, ya kira-kira aku semauku sendiri atau enggak ini. Nah, kayak gitu. Menarik ya kontemplasi. Carilah ya siapa yang bisa ngajarin. Ini ada pertanyaan lagi. Romo, ini pertanyaan maaf tidak langsung berkorelasi dengan yang baru saja dipaparkan Romo, melainkan berkaitan langsung dengan topik masa Advent Minggu 1 dan 2, yakni sebagai Minggu Harapan dan Minggu Kesetiaan dan Kasih. Pertanyaannya, contoh konkret iman apa yang bisa umat berikan lakukan terkait topik Advent 1 dan 2 itu ya Romo. Terima kasih. Minggu Harapan. Saya
Kalau Anda punya harapan apa sih yang kira-kira bisa terwujud di dalam Advent ini yang bisa Anda lakukan? Dan kalau Anda berkata soal harapan, ya tiap orang macam-macam sih. Kalau saya, kalau saya harapannya apa ya sekarang? Saya juga belum berpikir ya, untuk harapannya apa, tapi saya hanya berpikir saya barusan selesai retret, lalu saya punya harapan apa? Punya harapan bahwa kalau saya punya hidup itu bisa lebih dekat lagi dengan Yesus. Kapan itu terjadi? Wah, mulai sekarang saya mulai mulai bangun pagi, apa yang harus saya lakukan yang kecil-kecil. Habis makan malam baik juga untuk jalan sembari jalan, lalu tik 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 tik, supaya bisa berpikir tentang apa yang sudah saya lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan apa yang sudah saya lakukan hari ini. Ya, terima kasih sudah melewati retret dan sekarang menghadapi masa Natal, dan saya akan berjumpa dengan banyak orang lagi. Ada harapan yang dibangun seperti itu. Ya, Um, well, apapun itu harapannya tidak untuk diri sendiri ya. Ingat logika Natal apa? Tuhan yang terjun jadi manusia, berarti terarah keluar dirinya. Kalau Anda punya harapan, Anda harus punya harapan yang bukan untuk kebaikan diri Anda, dalam arti apa, bukan mendapatkan untung untuk diri Anda, tetapi mendapatkan sesuatu yang baik untuk yang lain atau yang lebih besar dari diri Anda. Lakukan itu, ya. Kesetiaan dan kasih. Pertanyaannya contoh konkret, iman apa yang bisa umat lakukan? Kalau Anda setia kasih, ya Anda lihat saja. Paling gampang ya tugas harian Anda, kewajiban Anda, apa yang bisa Anda lakukan. Sama seperti Maria yang mengasuh Yesus. Apa sih yang dia lakukan tiap hari? Hal-hal kecil apa yang bisa dia lakukan? Itu yang Anda lakukan. Oke, lanjut. Romo mau bertanya, dalam kontemplasi, jika seorang wanita dalam kontemplasi, bisakah menjadi tokoh Yesus atau Yosef? Atau sebagai sederhana? Bisa saja. Oh, saya bisa jadi Maria Magdalena kok. Saya bisa jadi Maria Magdalena, ngelihat Yesus. Ya. Yesus, wah, kenapa saya nggak bisa melihat Yesus? Nah, ini contoh terakhir kali ya, saya harus sedikit ya. Kontemplasi tentang kebangkitan. Pagi-pagi lari gitu ya, dalam doa, tutup mata ya. Tapi dalam imajinasi saya, lari gitu ya. Mau ngapain? Mau ngasih balsem lagi, kasih wangi-wangian lagi, karena waktu itu kan Jumat sore, sudah buru-buru mau hari Sabat, ngasih balsemnya, ngasih wangi-wangiannya kurang. Minggu pagi cepat-cepat mau ke kubur supaya apa? Tuhanku, guruku, aku mau ngasih kamu supaya proper, supaya yang layak. Kamu harus apa? Diberi balsam apa segala macam yang layak, wangi-wangian semua yang layak dikubur, secara dibikin diatur lagi lah liturginya begitu. Jadi sambil sambil nangis-nangis ini ya, sambil nangis-nangis, terus lihat kubur kosong, tambah nangis lagi, ya toh? Tambah nangis lagi. Oh, kenapa kok aku nggak ketemu Tuhanku? Terus tiba-tiba ngelihat orang itu kan ceritanya kayak gitu, ngelihat, Pak, kalau kamu ngambil jenazahnya orang itu, Mbok kasih tahu saya di mana saya mau ambil jenazahnya, ya, sambil sedih-sedih. Terus Yesus tiba, Maria, kaget. Loh, kok aku nggak ngelihat dia tadi? Kenapa aku sekarang ketika disebut namanya, dia nyebutnya Effendi, dia nggak nyebut Maria, Effendi. Aku kok kaget. Dan aku bisa lihat Yesus. Apa yang membuat aku berbeda ketika sebelumnya sebelumnya aku tidak melihat dia, sekarang aku melihat dia. Oh, ternyata kalau saya sedih, seringkali luput kalau Tuhan ada. Maka boleh sedih, tapi nggak boleh sampai seperti Maria Magdalena sedihnya. Ya,
curiga lagi, sudah sedih, curiga lagi sama orang di depan ini. Kamu ngambil ya? Kamu ngambil jenazahnya di mana? Itu kan curiga. Jadi ada, oh saya tuh kalau sedih, terus curiga, bisa nggak ngelihat Tuhan loh. Oh ya sudah, ini saya cerita ya. Saya nggak cerita dosa saya apa ya, tapi cerita. Oh saya tuh kalau sedih, curiga, lalu saya bisa nggak ngelihat Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bangkit itu harus dilihat dengan mata yang tanpa kesedihan dan kecurigaan. Oh, itu salah satu hasil doa saya loh. Oh, ya Tuhan, ternyata di dalam hidup saya itu kapan saya nggak bisa melihat kamu yang bangkit dan membuat hati saya gembira. Kapan ya? Oh, saat saya sedih ini. Lalu mulai runtut gitu. Oh, peristiwa ini saya sedih. Makanya saya nggak bisa lihat kamu. Oh, saya curiga. Makanya saya nggak bisa lihat kamu juga. Yang menarik ya. Karena doa kita jadi doa yang nyata. Bukan doa yang hanya ngawang-ngawang, tapi berdasarkan pengalaman kita dengan Tuhan, lalu kita ketemukan dengan pengalaman hidup kita. Ya, seperti itu. Dan biasanya, kalau Anda bisa berkontemplasi, renungan Anda jadi jauh lebih bagus. Renungan Anda jauh lebih bagus, karena apa? Itu pengalaman pribadi, nggak ngarang-ngarang. Pengalaman Anda ditatapkan dengan pengalaman Yesus. Menarik ya, macam-macam loh ceritanya. Anda bisa bayangkan, mulai dari Yesus belum lahir sampai Yesus bangkit itu macam-macam. Terakhir kali, umpamanya, Yesus nanyai Petrus, Petrus, apakah kamu mencintai aku? Terus Petrus, ya Tuhan, kamu tahu aku cinta kamu. Petrus, gembalakan domba-dombaku. Terus ditanya lagi, Petrus, kamu cinta saya? Ya Tuhan, kamu tahu lah, saya cinta kamu lah. Gembalakan domba-dombaku. Terus Yesus tanya lagi, terus sedih. Ya, terus saya juga ngikuti. Ya jelas kita semua tahu apa. Petrus sedih karena Petrus sedih karena ditanyai 3 kali menunjukkan dia lemah. Tetapi itu juga kalau saya lihat Yesus, Yesus sungguh-sungguh loh. Petrus, gembalakan domba-dombaku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku rasanya maknyes banget. Kenapa? Aku melihat kamu ya Tuhan. Kamu tahu aku ini kurang gitu ya. Makanya kamu nanya 3 kali, karena aku nyangkal kamu 3 kali. Kurang aku ini. Tapi kok ya kamu tetap percaya ya sama saya. Menarik ya. Aku ini kurang loh Tuhan. Kamu nanya 3 kali itu sedikit nyindir. Tapi kok setiap kali aku bilang, aku cinta kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Kamu bayangkan, orang yang merasa dirinya kurang, tapi dipercaya. Luar biasa itu. Rasa kagumnya terhadap guru yang disebut Yesus itu, kagumnya luar biasa. Kenapa? Orang kurang tapi dipercaya. Pernah nggak Anda melakukan seperti itu? Jangan-jangan dibalik sekarang. Kalau Yesus melakukan itu kepada saya, pernah nggak saya melakukan itu sebaliknya? Saya dalam posisi Yesus, mempercayakan orang yang saya tahu punya kelemahan, tetapi saya tetap percaya sama dia. Oh, dalam pelayanan itu penting loh. Dalam pelayanan itu penting, saudara-saudari. Anda pikir bahwa Anda hanya, oh saya dipercaya oleh Yesus walaupun punya kekurangan. Anda juga harus bisa jadi seperti Yesus. Tahu bahwa apa? Oh, mungkin teman Anda itu punya kekurangan, tapi Anda tetap bisa percaya. Dan itu sikap Yesus loh. Menarik ya. Coba lihat, kalau refleksinya datang dari percakapan yang intens dengan Yesus, oh lain hasilnya. Hasilnya beda. Ya, seperti itu. No, begitu saja saya pikir. Ya, nah, jawabannya kemana-mana nih. Sudah tidak inkarnasi lagi.
Tapi coba ada kalau Natal ada bayangkan logikanya Tuhan tuh apa toh? Nggak ada untungnya bagi Tuhan, toh tetap mau. Hanya ada dari kita yang kalau juga ditanya itu, pelayananku itu untungnya apa toh? Nggak ada, tapi ya tetap mau tuh. Kalau masih ada untungnya berarti belum logika inkarnasi. Tapi kalau nggak ada untungnya tapi berbeban berat, tapi juga berbuah banyak, itu logikanya inkarnasi. Oke. Iya. Romo boleh tanya lagi. Mungkin terakhir, nggak tahu. Romo, ini biasanya berapa lama, Romo? Bisa sampai sejam, 2 jam, berjam-jam, atau 1 jam. Setiap kontemplasi 1 jam. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Boleh dilebihin asal ada kalau digoda setan untuk mengurangi. Ngerti nggak? Kadang-kadang kan bosan, nggak dapat apa-apa. Duduk, meditasi, kontemplasi, matanya harus merem, gitu. Kok nggak kelihatan Yesus, nggak kelihatan apa-apa. Terus, bosen lah. Nggak kelihatan apa-apa. Kadang-kadang bisa seperti itu loh. Ya. Kadang-kadang, kok blank banget ya. Nggak kelihatan apa-apa ya. Udah keluar aja dari doa. Kalau punya godaan seperti itu malah tak tambahin. Enggak. Kalau gitu tadi mulainya jam 8, ya sekarang jam 9:05 baru aku boleh keluar. Blank, nggak ada apa-apa isinya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa untuk kalah dari setan, nanti doa kita seringkali berubah-ubah, nggak jelas. Kita kapan saja digoda setan keluar. Begitu. Ya, 1 jam. Ignatius minta 1 jam. Persis 1 jam. Ya, kecuali kalau digoda, boleh ditambah. Gitu. Romo boleh tanya? Boleh. Bunda Maria itu tahu tahu tahunya bahwa yang dikandung itu Tuhan itu pada saat Elizabeth mengatakan bahwa ya ibu Tuhanku gitu tuh. Ataukah dia tetap tidak mengerti? Saya yakin bahwa dia sudah mengerti ketika Malaikat Gabriel, ya, karena dia mengatakan bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, Oh iya. saya pikir dia sudah mengerti, begitu dia percaya. Dan artinya bersukacita ya. Iya, betul. Dan ketika dia jalan ke mana, kepada Elizabeth, nah itu adalah peneguhan, ya, bagi kedua wanita itu sama-sama diteguhkan. Gitu. Apa yang Tuhan lakukan kepada dua wanita itu kejadian besar loh. Yang satunya kandungannya sudah kering, yang satunya belum punya suami, ya, dua-duanya punya kejadian yang besar. Begitu, Suster. Iya, terima kasih Romo. Iya, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Tambah lama, tambah menarik ya jika diulas. Namun dengan berat hati, mungkin kita akan mengakhiri sesi tanya jawab ini karena tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 21.40 di Indonesia bagian tengah ya. Juga mungkin di Singapura sama ya waktunya. Dan apabila teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan tutup pengajaran kita malam hari ini dengan pengumuman. Bu Linda atau Kak Nina, apa bisa dibantu untuk pengumumannya? Suster. Bu Linda atau Kak Nina? Sis Liliana, saya sesuai sama Sis Liliana aja. Untuk pengumuman ya? Iya. Ya, baik. Sebentar ya. Untuk pengumuman,
Ada flyernya nggak ya? Nggak ada ya. Bentar ya, saya cari dulu pengumumannya. Nah, untuk pengumumannya, kita akan ini adalah pertemuan terakhir kita AOG di tahun 2023 dan Armor of God akan dimulai lagi pada awal tahun, yaitu pada tanggal 10 Januari 2024 dengan pengajar adalah Romo Martin. Tema nanti menyusul ya, akan disampaikan di grup. Kemudian kami juga mau mengingatkan bahwa akan ada tugas renungan juga di bulan Januari 2024 dan itu nanti untuk tema renungannya itu akan disampaikan juga di dalam grup. Dan kemudian pengumuman yang ketiga, kami mau mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan perhatian dan kepeduliannya di Armor of God sepanjang tahun 2023, sehingga Armor of God dapat terus berjalan dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan serta pelatihan pembuatan renungan sampai dengan saat ini. Mungkin pengumumannya sekian dari saya. Tidak ada tambahan lagi ya Kak Nina ya? Sepertinya sudah betul, Sis Liliana. Ya, terima kasih Kak Nina. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Romo Effendi yang telah memberikan pengajaran kepada kita semua, juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama di Zoom pada pengajaran terakhir di tahun 2023 ini untuk belajar bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan tadi itu bermanfaat bagi kita semuanya. Kami juga mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Ria, sekaligus mohon berkat dari Romo ya untuk kita semua. Silahkan Bu Ria. Terima kasih Sisliana. Mari Suster, Romo, teman-teman semua kita berdoa bersama. Ucap terima kasih sebagai doa penutup kita pertemuan pada malam hari ini. Mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami sungguh berterima kasih, bersyukur kepadamu. Pada kesempatan ini, Engkau izinkan Romo Effendi memberikan pencerahan pada kami semua. Bagaimana kami harus mempersiapkan Natal, sehingga Natal tidak menjadi yang rutin-rutin saja. Tetapi Natal, terutama kali ini, kita bisa lebih menghayati lebih dalam dengan cara belajar mengikuti logika Tuhan, Trinitas di dalam inkarnasi. Terima kasih Santo Ignatius Loyola, Engkau telah juga memberikan pengajaran ini melalui Romo Effendi. Semoga kita semua dapat mengerti dan melakukannya, kemudian dapat menerapkan dalam hidup kita masing-masing. Doa ini kami sampaikan bersama dengan Bunda Maria dan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Silahkan Romo Effendi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup kalian semua, upaya-upaya kalian untuk mengikutinya dan mencintainya secara lebih dalam, dan di malam hari ini memberikan istirahat yang cukup kepada kalian semua dan bangun pagi untuk memuliakan namanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo Effendi. Dan teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Romo, nanya satu lagi. Kalau gitu Boleh. Sebelum kontemplasi itu kita menentukan dulu perikop yang mau dikontemplasikan gitu. Iya, betul. Dan harus dibuat persiapannya dulu. Saya mau jadi apa? Entah nanti kecemplungnya jadi apa, terserah. Tapi, well,
agak personal sih pendampingannya, tapi saya hanya tadi itu hanya memberikan apa? Oh, ternyata kita itu bisa loh dekatin Natal tuh dengan cara, oh Tuhan tuh punya logika kayak gini loh. Maria tuh punya logika kayak gini loh. Makanya Natal itu jadi sangat istimewa karena apa? Tuhan tuh nggak punya utang apa-apa kok. Nah, tapi itu harus dipersiapkan ya. Jadi Santo Ignatius nanti kalau Bapak beli bukunya ya. Tapi saya tidak anjurkan untuk belajar sendiri karena bukunya kering sekali. Pasti ada settingannya gitu. Pertama-tama melihat dari atas ke bawah, bagaimana tiga pribadi ilahi itu melihat di dunia. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi ngerti dong. Ini kok manusia ini makin lama makin kacau, nggak karu-karuan, agak kesel tapi apa, tapi kok pada akhirnya, oh iya ya. Nah, jadi harus ada settingannya awal, harus ada persiapan begitu. Nah, terus ada inti M ini angkat tangan kenapa ya? Ya sudah harus pendampingannya personal. Tadi itu saya hanya menjabarkan secara umum supaya hanya memberikan tahu apa. Oh, Natal itu mengapa jadi istimewa? Karena Tuhan tuh nggak punya utang apa-apa dengan kita. Malah dia tuh mau menyelamatkan. Kok milihnya jadi sesuatu yang paling rendah gitu ya. Menarik ya. Dalam hidup kita itu bukannya kita juga seringkali kalaupun mau nolong itu ya nggak maulah yang drastis-drastis amat seperti itu. Tapi Tuhan tuh berani untuk ngambil langkah drastis, terjun dari atas ke bawah jadi manusia, ya manusia juga paling rendah. Nah, menarik. Oke, nanti lanjut lagi. Nanti